Nah, di sini ada Polres Bintan kembali menangkap pengedar narkoba yang masuk melalui pelabuhan Tikus. Gitu katanya. Aku baca. Jadi dengan tertangkapnya dua mahasiswa yang menjadi kurir narkoba, jadi mereka dapat upah katanya 25 juta. Terungkap 2 kilogram narkoba jenis sabu itu berasal dari Malaysia masuk ke wilayah Bintan. Mereka masuk melalui pelabuhan Tikus. Barang haram itu akan diedar oleh kedua tersangka itu di Batam. Oke, hal itu disampaikan ke Polres Bintan AKBP ini selesai konferensi pers dan musnahan barang bukti 2 kilogram sabu di Polres Bintan dengan cara direbus di depan Kajari Bintan 1 Wayan Triana, Kepala Pengadilan Negeri, para awak media dan dua tersangka. Dengan luas perairan yang lebih besar yaitu 98% perairan didampingkan dengan daratan yang sisa luasnya. Dalam hal ini kita tidak kecolongan dan sangat aktif dalam pengawasan peredaran narkoba dengan terbukti sudah beberapa kali melakukan penangkapan peredaran narkoba. Kami selalu aktif walaupun tetap kucing-kucingan. Jadi ini diungkap Kapolres. Jadi mereka dengan PD karena emang harus seperti itu gitu. Jadi mereka nggak semena-mena untuk berani memasukkan barang-barang yang ilegal ini ke manapun. Nih, jadi Tidar juga mengatakan bahwa sabu seberat 2 kilo itu bisa dinilai dengan rupiah mencapai 2,5 miliar. Jadi mereka bawa 2 kilo itu bisa harganya 2,5 miliar dan dua remaja ini diupah 25 juta sekali sekali pergi gitu dan mereka ditangkap gitu dan dengan dimusnahkan barang haram itu telah menyelamatkan ribuan nyawa masyarakat. Untuk itu tidak mengharapkan kerjasamanya antara masyarakat dengan pihak berwajib dalam memberantas narkoba di wilayahnya. Jadi mungkin untuk adanya obser dan dengan ngebahas kasus-kasus narkoba ini juga mungkin bisa ngebantu aparat-aparat atau pihak berwajib dalam memberantas narkoba. Gitu. Saya mohon kepada masyarakat yang ada rahasia umum dalam menindak tegas pemberantasan narkoba. Silakan sampaikan kepada kami. Di sini juga diperlukan peran serta masyarakat dalam menindak tegas penyebaran narkoba. Kami juga menindak tegas kepada yang menyebarkan narkoba itu. Ada yang mau ditambahkan? Nah iya, mungkin juga kadang teman-teman bingung kali ya mau ngapor kemana gitu kalau misalnya ada tetangganya yang mencurigakan. Terus juga kita kalau lapor nggak bisa sembarang lapor kan, harus ada bukti dan lain-lain. Ya kalau misalnya kalian punya bukti, mungkin kan bisa langsung ke Polres. Kalau yang di Pinang kayak gitu kali. Aku juga soalnya nggak atau kalau yang kayak mau ke BNN juga bisa ya. Jadi kan dapat rehab gitu kan, nggak di penjara mungkin. Aku nggak tahu sih prosedurnya gimana. eh Mungkin nanti kita boleh kayak kata Hilmi tadi kita boleh ngundang ahlinya yang kayak orang BNN atau ya teman-teman lah yang bisa mau yang ahlinya gitu untuk ngomongin masalah narkoba. Karena juga sebenarnya bukan kewenangan atau kewajiban kami sih untuk ngebahas ini. Malah nggak tahu apa-apa, cuma sekedar membacakan berita kayak gitu. Jadi intinya sesuatu yang kecanduan itu nggak bagus ya teman-teman gitu. Terus juga tadi ini ada nih Mi, Bang dari Bang Tavan juga ngirimin tentang berita mahasiswa jadi kurir. Tuh mau dibahas juga kami. Boleh karena ini jalan juga karena ini mereka juga jadi kurir jatuhnya karena mereka dibilang tadi dapat upahnya 25 juta untuk satu orang gitu. Jadi sama-sama relate lah, masih relate lah kasus-kasus jadi lumayan banyak juga ya kasus narkoba ini di Tanjung Pinang, Kepri. Karena yang kita lihat juga di sini Obser ini juga baru minggu ini udah ngebahas 3 kasus narkoba. Jadi kurir narkoba 2 mahasiswa di Kepri terancam hukuman mati. Wow. Ini satu lagi. Aku dong, Boleh, silakan. aku baca ya.
Satuan Res Narkoba Polres Bintan berhasil menangkap 2 tersangka peredar narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Kabupaten Bintan yang diketahui masuk dari Pelabuhan Tikus. Oh, ini mungkin masih sangkut paut sama yang tadi kali ya, Mi? Nah, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Bintan, tepatnya di wilayah Bintan Timur, maka Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan. Kapolres Bintan AKBP Tidar Ulung Dahono saat pimpin konferensi pers dengan didampingi Kasat Narkoba Bintan mengungkapkan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari sekitar pukul 7 WIB 19.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika. Nah, berarti itu kayak mungkin kan bisa langsung lapor ke Polres atau dia ya kantor polisi terdekat lah ya gitu. Kalau ngerasa curiga. Atas dasar informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Bintan langsung melakukan penyelidikan pada pukul 21.00 WIB. Melihat laki-laki ini masih sedang berada di penginapan Nusantara 01, langsung anggota Satres Narkoba melakukan upaya paksa karena pelaku memiliki barang narkoba. Jelas tidak. Senin 14. Oh, hari ini dong. Hari ini hot news banget nih berarti. Tersangka yang diamankan 2 orang laki-laki inisial AA dan AJ berstatus pelajar atau mahasiswa di dalam setelah ia melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket besar narkoba jenis sabu dengan kantong plastik warna hitam beserta uang tunai 5 juta di atas kasur dalam kamar penginapan. Waduh, habis foya-foya dia. Uang tunainya di atas kasur. Atas penemuan itu, anggota bersama tersangka serta barang bukti dibawa ke Polres Bintan guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyidikan, oke. Diketahui barang narkotika ini akan dibawa ke arah sekitar Pelabuhan Tanjung Uban, wilayah Kabupaten Bintan Utara, diduga diberangkatkan ke kota Batam. Oh, berarti dari Bintan mau ke Batam, kayak gitu. Pasal yang dikenakan ada 3, yakni Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114 Ayat 2, dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara, dan dalam jumlah beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dalam bentuk tanaman, beratnya lebih dari 1 kilo atau 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pelaku dipidana hukum mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun hukum seumur hidup atau paling singkat 10 tahun. Pasal 112 ayat 2 dalam hal perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya lebih dari 5 gram, melakukan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimal dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 dan pasal 132 ayat 1 percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika kayak gitu. Jadi berarti banyak juga nih yang di ini karena lebih dari sekilo ya kalau nggak salah aku. Ya nggak sih, Mi? Lebih dari mana dia nih? Ya lebih dari sekilo. Kalau di pohonin 5 batang pohon gitu. Ya ini sih mungkin mereka butuh uang, jadi dijadiin kurir lah sama yang punya sabunya mungkin. Ya sama pengedarnya gitu, jadikan kurir dengan dijanjikan uang kayak gitu. Nah ternyata ketangkap, jadi pikir-pikir panjang dulu lah guys sebelum melakukan sesuatu karena ya banyaknya tuh ruginya gitu sih kalau dari aku. Mungkin Hilmi mau lanjutin. Tadi yang dibilang dipikir-pikir dulu, memang mungkin kalau di lingkungan easy money kali ya mungkin, apalagi gitu cuman bawa barang ini doang dapat segini, tapi kalau hari apa sih nggak ada di kalender nih, ada 2 mahasiswa. Jangan sampai teman-teman yang nonton atau nanti itu jadi ada di sini juga gitu, jadi 2 mahasiswa atau 1 mahasiswa teman-teman gitu
karena emang banyak ruginya banget gitu untuk teman-teman yang mau dia kurir ke, mau dia pengguna ke. Ini Pak Baby kenapa? Hah? Oke. Kalau misalkan kalian bisa ngelihat agak bingung juga saya. Ya gini sih. Mungkin ngelihat remaja-remaja di Tanjung Pinang yang banyak kasus narkoba mungkin jadi gila gitu ya Mbak Dedi ya. Karena ya itu memang semoga adanya obser ini dan ngebahas tentang narkoba itu ngebantu tidak berwajib dalam menangani kasus-kasusnya. Jadi kami sebagai mungkin masyarakat juga, lebih LSM juga berasa punya peran karena kami bisa mengedukasi dari jarak jauh walaupun nggak banyak banget, tapi setidaknya ada mengedukasi teman-teman di mana ini adalah bukti kecil kalau kalian melakukan tindak kejahatan, apalagi di umur kalian yang masih muda, dan itu nanti kedepannya itu sulit banget, misalnya kerja, mau sekolah, nah udah berantakan lah kalau misalkan ini udah terjadi. Mungkin cukup kali ya, udah 5, kurang lebih ada 5 berita, dan ini berita hot news hari ini tentang narkoba. Kami nggak mau ngebahas tentang lebih jauh lagi tentang narkoba karena mungkin bukan ranahnya kami. Suatu saat mungkin nanti kita membahas narkoba lebih dalam. Itu gimana prosedurnya nanti misalkan ada teman-teman kecanduan dan ingin direhab, dari gimana caranya baru segala macam dan agar bisa sehat lagi gitu. Kami bisa ngomong tapi harus ada orang yang ahlinya gitu kan, jadi lebih enak lah. Jadi itu ya, saya terima kasih udah menonton episode hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Jadi juga ada pesan terakhir, udah cukup. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu di minggu depan dan nanti juga 2 minggu lagi ya. Terima kasih.